Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Wa nusalli wa nusallim 'alaihi wa 'ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il 'ala ila yaumiddin. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Aventador 007. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereaction sebuah konten yang saya melihat di situ terdapat ketidakjujuran ya dalam menceritakan suatu sejarah. Bagaimana ketidakjujurannya? Nah, mari kita dengarkan dulu. Rame nih, saya dibilang ngefitnah lagi. Ini datanya dari Belanda nih. Fitnah. Saya kasih tahu ya, supaya biar tidak ada dusta di antara kita. Jadi ada satu kitab yang dipakai rujukan ya oleh Robito Alawiyah untuk memutuskan ketersambungan sebuah nasab keluarga Ba'alawi. Namanya Syamsul Dhahirah. Nah, di situ ada keterangan di bab keluarga Abdul Malik. Nih, coba lihat nih. Di situ ada tulisan Van den Broek. Coba lihat ini. Ini adalah monogram silsilah keluarga Ba'alawi, keluarga Habaib yang disusun oleh Habib Muhammad bin Hasan Al-Aidid. Ini versi Robitoh, sumbernya dari kitab Syamsul Dhahirah. Coba kita lihat di bagian bawah sendiri, pojok ya, paling bawah sebelah kanan. Di situ tertulis bahwa kitab Syamsul Dhahirah ini adalah kitab pedoman pokok bagi kantor pusat Robitoh Alawiyah dalam menentukan suatu kabilah. Jadi jelas ya, yang mengatakan Wali Songo adalah keluarga Ba'alawi, Dzurriyyah Alwi Amul Faqih, itu sumbernya dari Van den Broek. Oke. Ya, tadi jelas ya. Jadi narasinya itu, jadi Robito Alawiyah itu merujuk kepada Syamsul Dhahirah. Syamsul Dhahirah merujuk kepada Van den Broek dalam menukil bahwa Wali Songo itu berasal dari Ba'alawi, dari keluarga Adomat Khan. Ini sumbernya menurut narasi tadi, sumbernya dari Van den Broek. Kan kita diantarkan untuk berpikir seperti itu ya. Ya oke, kita harus cek. Saya sepakat dengan beliau tadi agar tidak ada dusta di antara kita. Kita cek sekarang. Kita cek di kitab Syamsul Dhahirah. Ini jelas ya, tertulis Al-Abdul Malik. Sebenarnya kalau kita sedikit membaca, meneliti, sedikit teliti aja, nggak perlu susah payah. Ini di paragraf ini dimulai dengan kata Hajaro As-Sayyid Al-Imam Abdul Malik bin Alwi. Jadi dia menceritakan tentang hijrahnya Sayyid Al-Imam Abdul Malik bin Alwi. Nah, ini masih tentang hijrahnya dulu dia ceritakan. Oke. Lah, kemana hijrahnya? Ditulis ila Jazair Asy-Syarq Al-Aqsa. Jadi ke Kepulauan Timur Jauh. Ya. Itu. Jadi ini menceritakan tentang hijrahnya. Menyebutkan tentang hijrahnya. Dan hijrahnya beliau ini dikonfirmasi juga oleh Van den Broek di dalam bukunya ini ya, di dalam bukunya ini di halaman 53. Nah, sebetulnya di bukunya itu si Van den Broek itu sedang dia menceritakan tentang kabilah-kabilah yang ada di Hadramaut itu. Dia sebutkan satu-satu, dan di antara kabilah itu ada yang sudah tidak ada lagi di Hadramaut, tapi bukan punah, melainkan pindah ke negara lain. Di antaranya keluarga dari Abdul Malik ini, yang mereka itu ada di India, Maujudah bil Hind. Ini tulisannya ini ya. Nah, di India dia
dikenal dengan nama keluarga Al-Domat Khan. Itu ya. Nggak ada tentang Wali Songo. Ini di kitabnya si Vandenberg. Mana kitabnya? Nah, kita cek kitabnya apa sih? Sini kan aja nih. Nah, ini tentang Vandenberg ya. Bukunya dalam bahasa Prancis. Le Hadramaut and les Colonies Arabes dan gitu seterusnya. Nah, kita cek di bukunya ya. Nah, di halaman 53. Kita cek dari halaman 51 dulu. Nah, ini kan dia cerita. Ini menceritakan tentang kabilah-kabilah yang asli dari Hadramaut. Di antaranya Asgaf, Akil, Aledrus, Musiyik, Toha, Al-Kaf, Pak Umar dan seterusnya ya. Nah, terus ke halaman 52. Nah, ini masih tetap tentang kabilah-kabilah ini, nama-nama kabilah-kabilah ini terus banyak ini. Nah, ternyata dia nggak cerita tentang Ba'alawi aja, juga selain Ba'alawi diceritakan di sini ada Al-Katiri, ini bukan Ba'alawi, juga disebutkan juga. Nah, di halaman 53 ini tak zoomin dulu. Nah, di halaman 53 ini ya, ini dia menceritakan tentang family-family yang berasal dari Hadramaut itu yang sudah tidak ada lagi di Hadramaut. Nah, ini kalau ditranslate ini ya, kan sama ini isinya, Parmices Families ya. Di sini sama Parmices Families. Ya, di sini artinya begini, di antara keluarga-keluarga ini ada beberapa yang saat ini sudah tidak ada lagi di Hadramaut, tapi bukan berarti mereka punah. Dengan demikian, keluarga Abdul Malik masih ada di India, ya, dengan nama Al-Domat Khan. Demikian pula ya, keluarga-keluarga yang sudah nggak ada lagi di Hadramaut. Demikian pula keluarga Basaiban. Basaiban ini juga sudah nggak ada di Hadramaut. Adanya di mana? Ditulis ini di Pulau Jawa. Kemudian keluarga Al-Qadri. Al-Qadri juga nggak ada sudah di Hadramaut. Adanya di mana? Di Pontianak. Itu. Ini jelas ya. Nggak ada tentang Wali Songo. Oke, kembali lagi ke kitab Samsud Dhairah. Nah, lanjutannya. Dan tentang hijrahnya Sayyid Al-Imam Abdul Malik bin Alwi ini juga dikonfirmasi di kitab Sajarah Ansab Al-Alawiyin Al-Kubra. Yang kitab ini ada di kantor Robito di Jakarta, di mana? Di Surabaya, di Pekalongan, dan di Palembang. Juga ada juga terdapat juga di Mekkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Nah, di kitab tersebut diceritakan, dikonfirmasi bahwa Sayyid Abdul Malik ini hijrah ke India. Oke. Belum ada soal Wali Songo dulu. Nah, di sini baru ada cerita tentang silsilah. Dan di silsilah dari nasab Kesultanan Palembang, ya, di situ ditulis, jadi silsilah itu ditulis pada tahun 1161 Hijriah, yaitu tahun 1740 Masehi ya. Nah, oke, ini kan sudah ada tahun nih, sudah ada angka nih. Kita cek si Vandenberg ini itu lahir lebih dulu atau ini lebih dulu ditulis. Vandenberg lahir tahun berapa? Sini. Ternyata Vandenberg lahirnya tahun 1845. Sementara silsilah itu ditulis pada tahun 1161. Berarti silsilah ini lebih dulu ada. Ya, jadi klaim bahwa ini merujuk kepada Vandenberg sudah terbantah dengan silsilah ini. Itu loh, Pak. Ya kan, jadi nggak ada dusta di antara kita, jelas ini semuanya. Nah, di dalam silsilah itu apa hubungannya dengan Abdul Malik ini? Nah,
di silsilah itu disebutkan nasab dari Tuan Fakih Jalaluddin, yaitu Talang Sura, yang ada di Talang Sura. Ya, Tuan Fakih Jalaluddin. Siapa Tuan Fakih Jalaluddin ini? Nah, beliau ini hidup di masa Sultan Mahmud Badruddin bin Sultan Mansur. Kapan tuh? Kita cek tahunnya. Sesuai nggak dengan penulisan ini? Supaya nggak ada dusta di antara kita. Nah, di sini ada Sultan Mahmud Badruddin Joyo Wikromo bin Sultan Muhammad Mansur Joyo ing Lago. Beliau memerintah pada tahun 1724 sampai tahun 1758. Berarti klop. Karena kitab ini ditulis pada tahun 1740. Berarti pada masa Sultan ini. Ya. Balik lagi ke kitab Samsud Dhahirah. Nah, Tuan Fakih Jalaluddin ini, beliau mengajar ilmu usuluddin dan Al-Quran, juga beberapa ilmu yang lain di situ. Nah, di situ, di silsilah itu disebutkan silsilah dari beliau ini, Tuan Fakih Jalaluddin ini, yaitu silsilahnya adalah Sayyid Jamaluddin bin Al-Husain bin Ahmad bin Abdullah bin Abdul Malik bin Alwi. Nah, ini berarti Tuan Fakih Jalaluddin itu adalah keturunan dari Abdul Malik bin Alwi. Berarti dia ini mengkonfirmasi bahwa sudah ada keluarga Al-Domat Khan di Kesultanan Palembang dan sudah tercatat pada tahun 1161 Hijriah alias tahun 1740 Masehi, sebelum dari Vandenberg lahir. Nah, oke. Nah, ini silsilahnya bin Abdul Malik bin Alwi bin Muhammad Sahib Mirbad bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir. Jelas ya? Nah, dan ini keturunan dari di situ juga tertulis juga nasab dari dzurriyyah. Nah, ini tulis, jadi Jalaluddin ini, Syekh Jamaluddin ini bin Husain ini punya anak 7 sab'ah abna. Terus juga ditulis di situ dzurriyyah dari Zain al-Akbar, Zain al-Akbar yang nasabnya bersambung kepada raja-raja Palembang. Ya. Dan dzurriyyahnya ini di Palembang diberi gelar pangeran. Nah, dan di silsilah itu juga ditulis juga silsilah dari Muhammad Ainul Yakin Al-Mulaqab Sunan Giri. Di silsilah itu Wali Songo itu ada. Jadi di silsilah Kesultanan Palembang. Ya, jelas ya. Jadi bukan dari Vandenberg. Ini silsilah ditulis sebelum Vandenberg lahir malahan. Ya, supaya nggak ada dusta di antara kita. Lah terus ngapain Vandenberg nulis-nulis? Ini kalau kita cek ya, ini dari website parlemen.com diceritakan tentang Vandenberg. Dia adalah anti-revolusioner Eerste Kamerlid uit het begin van de 20e eeuw. Dia adalah anggota MPR dari Partai Anti-Revolusioner pada permulaan abad ke-20. Dan dia adalah zoon van een kunstzinnige vader. Dia adalah putra dari seorang seniman. Seniman apa? Ini schilder en dichter, pelukis dan penyair. En studeerde in Leiden rechten en promoveerde op een proefschrift over het Mohammedans recht. Jadi dia adalah alumni Universitas Leiden, Fakultas Hukum, dan dia lulus dengan tesis tentang hukum Islam, ya. Dan dia juga volgde een opleiding tot Indisch ambtenaar en was in de Oost werkzaam als advocaat en ambtenaar. Dia mengikuti pendidikan sebagai pegawai negeri untuk di Indonesia, ditugaskan di Indonesia, dan dia akhirnya dikirim ke Indonesia dan bekerja sebagai advokat dan pegawai negeri. Nah, ya. Dan dia juga leraar
aan de Indische bestuuropleiding en vanaf 1910 burgemeester van Delft. Dia juga guru besar pada pusat pendidikan atau pusat pendidikan anggota dewan, ya, pusat pelatihan anggota dewan, dan untuk ditempatkan di Indonesia, Indische bestuuropleiding untuk di Indonesia. Dan sejak tahun 1910 dia menjabat sebagai wali kota Delft. Dan dia juga voorzitter van enkele stadcommissies. Dia juga anggota dari beberapa komisi negara. Dan in de Eerste Kamer 12 jaar koloniaal woordvoerder. Dia di MPR, dia menjabat sebagai juru bicara, ya, selama 12 tahun dia menjabat sebagai juru bicara di MPR. Jadi begitu. Memang ini tugas dia. Dia ada sebelum Suno Guru Gurunya datang ke Indonesia. Memang bidang faknya dia memang di seputaran tentang Islam, gitu ya. Jadi begitu ya. Jadi jelas ya, sudah tidak ada dusta di antara kita bahwa silsilah Wali Songo sebagai Dzurriyyah Ba'alawi atau Madkhon bukan merujuk kepada Vandenberg, tetapi pada silsilah Kesultanan Palembang. Di situ dicatat silsilah Sunan Giri. Jelas ya, nggak ada dusta di antara kita ya. Oke. Oke, saya kira cukup di sini dulu untuk kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.